Hai pejuang Latsar, kali ini kita akan membahas learning journal tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 10 Kelompok 2 yang beranggotakan Marisa Andani, Dina Aryani, Novita Sari, Herninda Nur Sarifah, dan Mirna. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai profesi, ASN bekerja berlandaskan pada 1. Kode etik, dan yang kedua, kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun hak PNS adalah 1. Gaji, 2. Tunjangan, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi, 5. Jaminan pensiun dan hari tua, dan 6. Cuti. Dan untuk hak PPPK adalah 1. Gaji, 2. Tunjangan, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi, dan 5. Cuti. Yang kedua, mengenai pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selain itu, ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, antara lain partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Wall of Government atau WOG. Menurut United States Institute of Peace, WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Dan menurut laporan APSC, WOG adalah agen layanan publik, bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Jadi, WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, yang kedua manajemen program dan pelayanan publik.
Konsep WOG diperlukan dalam setiap sektor pembangunan. 1. BPJS sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan. Menko Kesra Agung Laksono menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat dengan BPJS diharapkan dapat membantu terwujudnya reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 2. Penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah mendorong sinergi KPK Polri, Kejaksaan Agung agar bahu-membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Praktek WOG dalam pelayanan publik yang meliputi 1. Pelayanan yang bersifat administratif, yakni pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yakni pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Best practice. Prasyarat best practice. 1. Adanya budaya dan filosofi baru. 2. Cara kerja yang baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat yang dicapai dengan WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Sekian jurnal learning kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.